Hai, selamat datang di channel gue si Jack. Jadi kali ini gue bakal bikin project membuat aplikasi e-commerce dengan menggunakan Flutter bersama kelompok gue. Sebelum mulai buat project aplikasinya, di sini gue bakal jelasin singkat apa itu Flutter. Jadi Flutter adalah sebuah kerangka kerja atau framework pengembangan aplikasi terbuka yang dikembangkan oleh Google. Flutter sendiri menggunakan bahasa pemrograman Dart yang juga dikembangkan oleh Google. Tujuan Flutter ialah untuk membuat pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, lebih efisien biaya, dan menghasilkan UI yang konsisten di semua platform. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal jelasin project Flutter yang udah aku buat bersama kelompok 6. Di sini project Flutternya itu adalah e-commerce, yaitu toko online. Dan untuk nama aplikasinya sendiri adalah Makershop. Jadi di video ini aku bakal bahas isi file dan foldernya satu persatu biar kalian ngerti gimana alur kerja aplikasinya dari awal sampai selesai. Untuk struktur umumnya, project Flutter ini punya beberapa folder utama kayak Android, iOS, Asset, dan yang paling penting itu Lib. Nah, semua logika utamanya ini ada di dalam folder Lib ini, jadi kita bakal fokus ke situ. Oke guys, pertama ada file main.dat. Ini adalah titik awal aplikasi Flutter. Di sini ada fungsi main yang bakal jalan pertama kali waktu aplikasi dibuka. Di dalamnya ada kode run app my app yang memanggil widget utama aplikasi. Di widget my app ini biasanya kita set material app buat ngatur tema, root, dan halaman pertama yang muncul, misalnya splash screen. Nah, kalau splash screen ini adalah layar pertama yang muncul saat pengguna membuka aplikasinya. Splash screen ini biasanya menampilkan logo, nama aplikasi, dan latar belakang yang sederhana, dan hanya bertahan selama beberapa detik sebelum aplikasi sepenuhnya termuat dan siap digunakan. Onboarding screen ini adalah halaman yang muncul pertama kali waktu aplikasi baru diinstal. Biasanya muncul setelah splash screen, dan onboarding ini biasanya berisi beberapa slide perkenalan tentang aplikasinya. Login user ini adalah tempat user masuk pakai email dan password. Biasanya terhubung ke user service Dart untuk validasi loginnya. Dan login screen ini muncul setelah onboarding screen tadi. Nah, yang ini adalah form buat daftar akun baru. Di sini user bisa isi nama, email, password, dan dikirim ke sistemnya. Ini tuh opsi lain dari login kalau belum punya akun. Dan sekarang masuk ke home screen.
Nah, home screen ini adalah halaman utama dari aplikasinya. Di sini ada daftar produk, banner promo, dan kategori. Ada juga navigasi ke halaman detail produk ketika user menekan produk cart pada home screen ini. Produk detail ini adalah halaman ketika kita menekan produk card-nya. Isinya ada gambar produk besar di atasnya, nama, rating, harga, deskripsi produknya, dan ada tombol tambah keranjang dan beli sekarang di dalamnya yang nantinya ketika diklik akan navigasi ke halaman card screen dan checkout. Halaman checkout ini user bisa pilih metode pembayaran dan melihat total harga belanjanya. Lalu setelah itu user bisa langsung membeli barang tersebut yang nantinya setelah dipesan akan masuk ke dalam order screen. Nah, ini adalah halaman ketika user sudah menambahkan pesanan pada checkout tadi. Order screen ini akan menampilkan daftar pesanan user, misalnya status pengiriman, tanggal order, dan total harga. Nah, ini halaman wishlist atau produk favorit. Produk yang disukai user akan disimpan di sini. Pada profil screen ini akan menampilkan profil user dengan opsi buat edit profil yang bisa diubah secara real time. Pada profil screen ini juga akan menampilkan berbagai fitur seperti pengaturan, edit profil, melihat histori pesanan, sama favorit produk yang bisa real time. Nah, kalau custom navigation bar ini yaitu buat sidebar navigasi di aplikasinya. Jadi user bisa pindah halaman dari menu dengan navigasi di samping ini. Oke, sekarang lanjut ke share preference. Jadi share preference ini tuh gunanya buat nyimpen data lokal di HP user. Misalnya data login atau tema yang terakhir dipakai oleh user. Jadi bisa nyimpen nih ke share preference ini. Di sini kita punya model produk yang berisi struktur data produk, misalnya nama, harga, gambar, dan deskripsi. Model ini penting biar data produk bisa dikelola rapi dan mudah dipanggil di berbagai widget. Nah, yang ini untuk model user yang bisa menyimpan informasi pengguna kayak nama, email, foto profil, dan sebagainya. Nah, kalau dummy data ini biasanya dipakai buat nyimpen data sementara atau data. Contoh, misalnya daftar produk, username, atau banner. Jadi sebelum kita sambung ke database beneran kayak Firebase atau API, kita bisa pakai data dummy ini buat ngetes tampilannya. Nah, sekarang kita pergi ke PubSpec YAML. Jadi PubSpec YAML ini yaitu file paling penting di Flutter karena di sini kita bisa ngatur semua dependencies atau library yang kita pakai.
Misalnya package untuk UI, fonts, Firebase, atau state management kayak provider. Selain itu, di bawah juga ada pengaturan assets, di mana kita daftarin gambar-gambar dari folder aset, image biar bisa dipakai aplikasinya. Nah, kalau ini adalah folder aset. Di sini ada gambar-gambar yang dipakai dalam aplikasinya, kayak logo, banner, gambar produk. Semua gambar ini harus didaftarkan di Pubspec YAML dulu ya, biar bisa muncul di aplikasinya.